Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwot bersama dengan Bung Rafiq yang selalu ulasannya menggelegar ya Bang Fik. Bung Rafiq ini sangat menguasai tentang PIK 2. Sekarang Bung Rafiq, PIK 2 ini gimana ceritanya ya? Kok kayaknya Dicabut. banyak gonjang-ganjing, dicabut, dalam bentuk yang lain. Kira-kira gimana, Bung Rafiq? Iya, ini perkembangan yang sebetulnya kita harap sudah terjadi di awal pemerintahan Prabowo. Ya. Ya, tapi terjadi sangat belakangan, sangat terlambat. Justru ketika tanah-tanah pertanian itu, pantai Banten itu telah dipagari dan tidak ada yang mau Dibeton loh, bukan dipagerin lagi loh. Sudah dibeton sedemikian rupa sehingga nelayan kehilangan tempatnya mencari nafkah, menangkap ikan, budidaya udang dan lain sebagainya, mutiara, itu semuanya habis itu dikuasai oleh konglomerat Antoni Salim dan Aguan. Nah inilah saya bilang bahwa ya ini fact-nya kan dulu PSN. PSN ini memang sudah berjalan di zaman Jokowi dan Prabowo mewarisi semua yang tidak enak dari proyek ini karena PSN ini berjalan dari tahun 2016 sampai tahun 2023 saja, yaitu ada 193 proyek strategis nasional. Itu lewat Perpres nomor 3 tahun 2016. Termasuk Rempang ya? Termasuk Rempang. Nah ini nilainya 1.515 triliun kan, kita tahu itu. Kemudian kata Yustia Fananda, itu PPATK, ketua PPATK, 36,67% dikorupsi. Jadi korupsinya saja sudah segitu, 500 triliun lebih. Nah, kita kesulitan duit, kesulitan duit untuk bayar utang, ada korupsi sebesar itu dan belum dikejar. Sudah dilaporkan oleh PPATK, tapi tidak diusut sampai mengejar sama semua pelakunya itu. Nah tahun 2023 sampai 2024 ada sekitar 40 PSN lagi. Ya, ini nilainya itu sekitar hasil dari zaman Jokowi. Ya, itu 500 triliun lebih. Kemudian tahun 2024 yang dipercepat sebelum Jokowi lengser, sebelum selesai masa jabatannya, dia sudah tambah PSN lagi, 40 lagi. Dan ini nilainya sekitar 500. Jadi 2.500 triliun lebih APBN kita, dana kita dan negara ini habis untuk PSN. PSN ini yang cuma menciptakan kemiskinan baru, di mana rakyat Rempang kehilangan kampung-kampung mereka, tanah-tanah mereka diambil untuk proyeknya Tobi Winata di sana. Itu jadi iya, Rempang Eco Park dan lain sebagainya lah di situ, dan mau membangun pabrik kaca di mana pasir kuarsanya sudah ada di situ. Jadi bahannya sudah ada di situ. Tapi sebetulnya kalau mau membangun pabrik kaca ya itu 20 hektar saja atau paling lama 100 hektar itu sudah terbesar di dunia. Tapi ini mau diambil satu pulau dan pulau sebelahnya 17.000 hektar seluruhnya. Rakyat di situ, rakyat Indonesia, rakyat yang dulu memperjuangkan Republik ini, nenek moyang mereka diusir dari kampung mereka untuk sebuah proyeknya Tobi Winata, dan ini tidak boleh dibiarkan. Hal yang sama terjadi di Morowali, terjadi di Papua, terjadi di Sangihe dan segala macam. Semua tempat-tempat yang strategis dan mengandung tambang akan diambil lewat PSN. PSN ini kalau begitu negara dalam negara dong. Sangat mengerikan ya, itulah yang terjadi. Nggak berdaulat dong Republik ini. Nah maka dari itu ketika Prabowo bilang dia mencabut 70 PSN, termasuk PSN-nya PIK 2 punyanya Aguan itu, kita sangat senang. Tapi waktu itu ketika bilang 70 dicabut itu kita tidak tahu daftarnya yang mana saja. Nah baru tanggal 8 Oktober keluar itu data. Prabowo bilang Prabowo mencabut PIK 2 dari daftar PSN. Jadi PIK 2 bukan PSN lagi.
Tapi apa yang terjadi? Ya, pada tanggal 25 Agustus 2025, ketika kita sedang ramai berdemo, ya, kemudian dilanjutkan dengan tanggal 28, 29, 30, 31 Agustus itu orang menuntut Sri Mulyani harus itu ya dikejar sampai ke rumahnya, kemudian anggota DPR yang menyebalkan itu dikejar juga, rumahnya dihancurin, kemudian ada lagi pengejaran terhadap polisi. Jadi 3 yang dikejar demo itu ya adalah menteri-menteri yang sumbangan Jokowi. Yang kedua adalah anggota DPR yang telah mengkhianati rakyat selama ini. Semua keinginan pemerintah diikuti, padahal dia disetir oleh keinginan konglomerat itu loh. Tapi kan tidak semua anggota DPR seperti itu kan? Tidak semua. Tapi yang semua itu manggung lagi dia orang lama itu. Dan kan sudah ganti sebetulnya ya. Tapi orang lama lebih banyak manggung lagi. Dan ini dia lagi ya. Kalau rakyat nanti marah betul, ini yang harus dicabut mandatnya. Saya setuju itu. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga itu kan polisi. Listio Sigit ini masih ikut merecoki Prabowo dan mau bikin reformasi Polri sendiri menurut keinginannya. Tidak tunduk kepada Prabowo. Nah jadi ada masih banyak menteri, baru 5 yang digeser oleh Prabowo, masih ada 12 menteri sumbangan Jokowi ini yang perlu diselesaikan, dihabisi ini supaya Prabowo bisa membangun bangsa ini dengan baik. Nah kembali ke proyek, jadi diselesaikan menteri-menteri ini secara adat ya? Iya benar itu. Nah ini yang kan itu 2016 dengan Perpres nomor 3, kemudian dilegalkan pada tahun 2021 ya, lewat 2020 lewat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu harus dibatalkan itu. Ya itu harus dibatalkan dan sudah dinyatakan oleh itu nomor 11 tahun 2020 ya. Sudah dianggap inkonstitusional oleh MK ya, bersyarat. Ya bersyaratnya ini gara-gara orang Jokowi di MK-nya itu. Ya. Nah, itu akhirnya seperti itu. Kemudian didaur ulang menjadi Perpu. Perpu nanti masuk lagi menjadi undang-undang. Nah, undang-undang turunannya sudah dibuat. Undang-undang sebenarnya sudah ada turunannya, yaitu Perpres nomor 64 tahun 2021. Inilah yang melegalkan perebutan tanah-tanah rakyat untuk investor. Ya, ini walaupun tanah itu sudah ada yang memiliki dengan sertifikat dan tanah-tanah adat, kalau dia belum diolah ya, maka dianggap sebagai tanah terlantar. Undang-undang ini menganggap tanah rakyat Indonesia ini sebagai tanah terlantar, persis seperti POC dulu. Maka dari itu ini harus diselesaikan oleh Prabowo kalau memang mau membangun bangsa ini jadi mandiri, mau membangun kemakmuran rakyatnya. Maka dalam PIK 2 ini, ketika Prabowo bilang sudah dikeluarkan PIK 2 dari PSN, ini sebetulnya PSN ini semuanya adalah proyek-proyek swasta besar, 30 grup usaha, 30 konglomerat besar yang mendapat PSN, bukan 9, sudah beranak cucu. Eka Cipta dulu 1 waktu 9 naga itu. Eka Cipta 1. Tapi sekarang dia punya anak 8. Kemudian anaknya ini punya cucu lagi. Sudah jadi semuanya. Nah, kemudian Antoni Salim juga dulu Lim Silong, tapi sekarang kan ada Halim, ada Antoni Salim, ada macam-macam lagi. Nah, ini sudah Salim-salim lah ya. Jadi inilah yang menguasai Indonesia, 30 grup usaha persis seperti company dulu. Nah, Prabowo harus menyelesaikan ini yang merupakan jebakan dari komunis gaya baru ini, PKI gaya baru ini menjebak dengan cara ini. Prabowo tidak bisa bergerak kemana-mana, 17 menterinya sudah ada di situ, ya. Ini mengacaukan. Nah, PIK 2 ini dikeluarkan, tapi sebelum itu saya bilang sudah dibuat satu badan otorita, namanya Badan Otorita Pantai Utara Pulau Jawa. Apa bedanya dengan PSN tuh?
Ini PSN. Ini PSN. Ini PSN. Nanti sepanjang Pulau Jawa ini dari Banten sampai Gresik akan dibuat giant seawall. Ini akan menjadi kawasan ekonomi khusus, eksklusif. Rakyat dari situ mungkin akan diusir. Nah, inilah Prabowo harus membuat aturan-aturan jangan rakyat ini kehilangan tanah-tanahnya ketika ada orang yang mendapat keuntungan dari situ, lewat tambang atau lewat apapun. Nah, inilah PIK 2 ini yang dikeluarkan dari PSN, tapi sudah dibuat cara menyelamatkan ini. Yang buat ini siapa? Prabowo. Prabowo. Loh, kok bisa? Prabowo yang melantik ya Didit Aditya, wakilnya Wisnu Tronggono itu, wakilnya Menek Kelautan itu, ya, Menteri Kelautan ini yang tidak tunduk kepada Prabowo. Wakilnya ini Didit Aditya, dia ini dari TNI dan juga tidak mau tunduk kepada Prabowo. Sekarang menjadi punya kekuasaan lebih besar lagi dari Banten sampai Gresik. Dan ini akan menjadi bagian yang akan menguntungkan konglomerat ini. Nah, rakyat Indonesia lewat DPR-nya DPR harus marah, harus melindungi rakyat ini, harus jelas dulu akan jadi apa rakyat dari Banten sepanjang Banten sampai Gresik itu. Bagaimana? Apakah dia akan meningkat kemakmurannya? Apakah sekolahnya akan beres? Karena ketika keuntungan itu didapat, sebetulnya ada bagian dong dari rakyat Indonesia. Dan itu. Nah, inilah diperlukan aturan baru supaya rakyat Banten di awal ini tidak kehilangan tanahnya, padahal PSN sudah dicabut. Tapi sekarang dia berhadapan langsung dengan kalau dulu konglomerat bisa mengerahkan tentara dan polisi untuk menangkap orang-orang yang menolak menjual tanahnya, sekarang ini berhadapan dengan negara langsung. Persis seperti company. Dan inilah yang kita tidak ingin Prabowo terjebak ke situ. Prabowo harus kembali menjadi presiden rakyat yang mau merugikan rakyat. Bukan mau menciptakan kemiskinan-kemiskinan baru seperti yang embrionya sudah dibuat oleh Jokowi. Begitu. Closing statement-nya apa nih, Bung Kapit? Itulah closing statement-nya. Jadi pemerintah Prabowo harus melindungi rakyat yang sekarang terkena imbas dari sebuah rencana yang lebih besar lagi, yaitu giant seawall yang akan menjadikan pantai utara Jawa dari Banten sampai Gresik menjadi kawasan ekonomi khusus. Harus ada perlakuan yang baik terhadap rakyat di situ. Kayaknya ngeri-ngeri sedap nih. Prabowo juga harus bertanggung jawab atas tanah rakyat. Ya, selama ini kita lihat Prabowo secara internasional dia hebat. Kita akuin bisa mendamaikan Israel dengan Palestina. Masa yang kecil Indonesia aja dia nggak bisa? Dia harus bisa mengamankan konglomerat itu sehingga konglomerat harus punya harga diri juga bahwa saya tidak akan macam-macam dengan bangsa dan negara ini. Konglomerat ini rata-rata kan pendatang ya, tamu yang nggak diundang mungkin. Iya, dia menjadi kalau orang bilang perpanjangan tangan dari tempat nenek moyangnya itu di Cina. Begitu. Jadi sudah biasa. Kita tidak bisa melihat bahwa Aguan dan Antoni Salim dan Towe Winata itu beda wajah, nggak bisa. Kita sama lihat. aja ya. Iya. Dan semua korbannya yang di Rempang itu mirip kita. Itu rakyat Indonesia yang pribumi. Tapi sebetulnya kita sudah membentuk ini menjadi Indonesia, ya. Maka yang manapun pri maupun non pri harus mengabdi pada Republik Indonesia. Jangan merampas tanah-tanah rakyat. Jadi semua warga yang mengaku warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Republik ini. Saya rasa demikian tadi. Intinya rakyat harus berjuang. Berjuangnya dalam arti kata memberitahukan kepada Prabowo ini loh masalahnya. Jangan selama ini Prabowo sibuk dengan latar belakang dia sebagai seorang ABRI yang hanya ingin
membela negara lain, tapi negara sendiri kacau balau. Saya rasa demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Demikian, terima kasih Bang Rafiq. Yuk. Ya. Kejujuran, keadilan dan kebenaran. Dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.